lagi di channelku Maria. Kali ini seperti di judulnya ya, aku akan ngebuat video battle lagi. Dan ini adalah complexion terbaru yang mungkin kalian juga udah nungguin ya, dari Something. Yang pertama ini adalah cushionnya yang namanya Human Breathable UV Cushion Cover yang seperti ini. Akan aku battle dengan foundation terbarunya yang Badass Breathable Full Coverage 12 Hours Serum Foundation. Jadi untuk dua complexion ini awalnya sih mau aku review satu-satu ya. Cuman aku mikir kenapa enggak langsung aku battle aja. Jadi nanti kalian bisa lihat ya untuk teksturnya kayak gimana. Hasilnya di muka aku, udah gitu tes ketahanannya juga. So bisa memutuskan kira-kira yang paling cocok di tipe kulit kalian tuh cushionnya atau foundationnya ini. Kalau kalian penasaran untuk video battlenya seperti apa, pasti yang pertama untuk klik tombol like-nya dulu. Karena like dari kalian amat sangat bermanfaat, berfaedah, melebihi yang kalian kira. So aku akan tambah bersemangat nih buat video kalau kalian klik tombol like. Langsung aja yuk ke video battlenya. So tadi kalian udah lihat untuk perbandingan package luarnya seperti itu. Pastinya untuk produknya Something ini adalah salah satu brand lokal yang sudah ada nomor BPOM. Begitu tertulis di sini dermatology tested. Jadi pastinya aman ya buat kita pakai. Dan masih juga cruelty free, dia nggak dites pada hewan. Selanjutnya aku akan langsung masuk aja ke package dalamnya. Nih kalau kalian bisa lihat beda banget ya. Aku akan mulai bahas dari cushionnya terlebih dahulu. Ini sebenarnya mirip cushion yang lama, cuman dia itu kayak warnanya lebih kayak biru abu-abu gitu loh. Di bagian depan sini dia kayak ada kaligrafi yang bertekstur gitu. Kayaknya sih tulisannya ini Something Breathable atau apa ya, karena cuman sepenggal-sepenggal aja. Dan di bagian belakangnya pastinya barulah ada keterangan-keterangan dari cushionnya ini. Kayak beberapa klaim produk yang nanti akan kita buktikan aja setelah diaplikasikan di wajahku. Udah gitu ada nomor BPOM, expiry date-nya sampai di tahun 2024. Tapi sesuai keterangan di sini, kalau misalnya udah dibuka, dia hanya bisa dipakai maksimal 1 tahun aja. Untuk netonya ada 15 gram seperti biasa ya, layaknya cushion-cushion pada umumnya. Dan kalau aku cek harganya di official store hari ini 185.900. Kayaknya sih dulu aku belinya juga sekitar 180-an gitu. Selanjutnya di bagian dalam kalau aku buka pastinya dia juga kayak cushion pada umumnya ya. Ada kaca, udah gitu puffnya. Puffnya sendiri aku suka sih, ini warnanya kayak warna-warna perpaduan ungu dan hijau kayak gini, ternyata cakep juga ya. Dan untuk sponsnya ini sepertinya mirip cushion yang lama menurut aku sih. Dia itu lumayan padat dan tebal, cuman kalau dipegang tuh empuk aja. So sebenarnya untuk puff yang lama aku suka, jadi nanti kita akan lihat ini seperti apa untuk puffnya yang seri baru ini. Dan di bagian dalamnya waktu aku buka sebelum ada cushionnya seperti ini, pastinya dia ada penutupnya terlebih dahulu. Pas dibuka penutupnya itu ada kayak aku sih bilangnya kayak seperti saringan tapi halus gitu ya. Jadi nggak langsung tekstur dari cushionnya. Waktu kita pencet seperti ini barulah keluar untuk produk cushionnya. Dan ini di shade koko kayak gini untuk warnanya, sepertinya sih cukup masuk ya di skin tone aku karena dia kayak nggak terlalu terang, medium. Cuman ada kuningnya gitu. Pokoknya ini untuk detail cushionnya mirip banget dengan yang versi lama. Jadi kalau kalian udah pernah beli, ya kira-kira seperti itulah ya. Oke, sekarang masuk ke foundationnya yang namanya adalah Badass Breathable Full Coverage 12 Hours Serum Foundation. Jadi di sini dia berbentuk tube kayak gini, warnanya hitam dengan perpaduan kuning. Ini sih kayak satu series dengan keluaran terbarunya kemarin yang Fabric Lasting Tint, dia kan juga kuning-kuning gitu ya. Di bagian belakangnya kalau aku lihat di sini ada ingredients, aku akan kasih lihat detailnya di situ. Udah gitu di sini ini sama dengan yang cushionnya, expiry date-nya sih agak lumayan lama, cuman setelah dibuka dia hanya bisa dipakai sampai 1 tahun aja. Untuk netonya sendiri dia 30 ml. Harga terupdate-nya aku akan cari dulu nih. Bentar ya. Oke, untuk harga terupdate-nya di sini hari ini 119.000. Pokoknya untuk update harganya seperti biasa ya, kalian bisa langsung cek aja di kolom deskripsi bawah, aku udah kasih linknya. Karena kita nggak tahu, siapa tahu kedepannya lagi ada promo-promo diskon gitu ya. Oke, langsung aja tanpa berbasa-basi aku akan aplikasikan keduanya di wajahku. Nanti untuk cushion di sisi kanan wajah dan foundationnya di sisi kirinya. Langsung akan aku buka aja ya untuk cushionnya di sini. 1 kali tap itu beneran keangkat cukup banyak ya di puffnya. Dan aku tap-tap mulai di sekitaran area hidung aku dulu.
beberapa kali tap sih aku merasa ini belum terlalu mengcover, jadi aku ambil lagi dan aku aplikasikan lagi ke muka. Dan menurut aku ini di shade W02 Coco itu cocok langsung di skin toneku ya, karena tadi kan dia neutral, agak sedikit yellow gitu. Pas masuk banget, cocok di skin toneku. Jadi kalau misalnya kalian punya tipe warna kulit kayak aku rasa ini bisa jadi pilihan yang tepat. Dan hasilnya sih menurut aku ini matte tapi masih kelihatan yang natural gitu. Aku akan kasih lihat aja ya, di situ di area bawah mata aku udah cukup mengcover. Kayak bagian gelapnya itu sudah tertutupi dibandingkan yang belum aku aplikasikan ya. Seperti ini untuk hasil akhirnya di muka aku. Akhirnya ini sudah full cover, jadi dia bisa menyamarkan noda-noda kayak area bawah mata yang gelap, dan juga noda-noda di pipi, bahkan sampai ke bekas-bekas jerawat aku. Itu tadi juga ada jerawat yang agak kemerahan sudah tercover. Hasilnya matte tapi dia lebih kelihatan natural. Kalau misalnya aku bandingkan dengan yang Pixi kemarin, yang Pixi itu bener-bener yang semat itu, ini kayak apa ya, menurut aku sih dia kayak lebih natural, ada sedikit glownya. Udah gitu rasanya memang beneran ringan banget di muka. Tadi tuh tekstur awalnya waktu aku tap-tap di muka aku tuh kayak agak sedikit cair gitu loh cushionnya. Jadi menurut aku dia juga gampang diratakan. Untuk puff cushionnya ini juga bisa berfungsi dengan baik meratakan fondinya. Cuman memang agak sedikit menyerap produk. Tapi dengan hasil coverage yang seperti ini sih menurut aku udah banyak menempel di wajah. Oke, sekarang aku akan lanjut ke foundationnya di sisi kiri wajah aku. Aku akan ambil nih, ternyata aplikatornya aku pikir dipencet langsung keluar gitu loh. Tapi ini berbeda, dia kayak ada pumpnya. Unik banget ya. Langsung akan aku ambil satu pump aja. Cuman ini di awal agak-agak susah. Ya, akhirnya bisa di sini satu pump. Dan menurut aku memang teksturnya dia kental tapi agak sedikit cair sih. Untuk shade-nya yang W02 Coco sepertinya ini juga sama dengan yang cushionnya. Langsung aja akan aku dot-dot ke muka aku yang sebelah kiri. Dan setelahnya aku akan ratakan juga menggunakan puff cushion. Tapi ini aku balik ya biar nggak kecampur juga dengan yang cushionnya tadi. Dalam beberapa kali tap, menurut aku sih ini coveragenya agak masih kurang ya. Kelihatan di situ area bawah mataku juga masih cukup gelap. Jadi ini untuk sisanya masih ada di tangan aku tambahkan lagi biar bisa lebih mengcover. Dan hasilnya kayak gini di muka aku. Sebenarnya sih ini udah cukup mengcover ya. Cuman nggak tahu kenapa area bawah mata aku tuh masih kelihatan agak gelap. Jadi aku tambahkan nih bener-bener satu titik aja untuk ngecover di area itu. Dan seperti ini untuk hasil akhirnya setelah aku ratakan bener-bener ya. Untuk coveragenya sendiri ini udah sama dengan yang cushionnya, jadi medium to full cover. Tapi memang untuk menuju full coverage itu cushionnya kayak lebih cepat gitu loh. Dan perbedaannya sekarang di tekstur sekitaran hidung aku. Memang dua-duanya ngeklaim non-comedogenic, nggak akan menimbulkan komedo ya setelah pemakaian. Cuman di situ geradakan komedonya tuh lebih mulus di bagian cushionnya menurut aku, dan juga pori-pori aku sekitaran hidung ya. So bisa dibilang sih untuk keduanya dia medium to full coverage, tapi kalau aku bandingkan yang cushionnya tuh kelihatan lebih smooth dan flawless aja. Bisa menyamarkan pori-pori dan geradakan komedo di sekitaran hidung aku. Oke, sekarang aku akan set muka aku ini menggunakan powder foundation terbaru dari Something juga yang namanya DNA Airbrush Breathable Powder Foundation yang seperti ini. Aku udah penasaran banget ya mau cobain, dan di sini aku langsung akan buka aja. Di bagian dalamnya dia ada kaca dan puffnya tuh yang unik berbentuk segitiga kayak gini ya. Belum ada nih setahu aku dari semua powder foundation yang aku coba. Karena kan ini menyesuaikan dengan bentuknya yang segitiga. Shade yang aku pakai ini medium, seperti ini akan aku kasih lihat aja ke kalian. Sebenarnya dia tuh neutral tapi agak sedikit kuning. Dan untuk harga terupdate-nya di official store hari ini aku cek 129.000 untuk 9,5 gram ya. Langsung aja akan aku aplikasikan di wajahku untuk powder foundationnya di area T-zone. Seperti biasa aku tap-tap menggunakan puffnya ini. Dan memang enak sih di area bawah mata yang sempit gitu. Ini kan puffnya cukup lancip, jadi kayak bisa menjangkau dan lebih nyaman aja. Cuman untuk di area lain, kayak misalnya sekitaran hidung aku merasa masih agak kikuk ya. Karena baru pertama kali juga menggunakan puff yang bentuknya segitiga kayak gini. Tapi karena ini ada siku-sikunya mungkin, aku nggak ngerti sih. Yang pasti masih agak aneh aja buat aku. Dan di situ langsung kelihatan ya matte dan lebih mengcover di area T-zone aku. Karena memang di tipe jenis kulitku yang kombinasi normal to oily, di area itu yang sering gampang berminyak. Oke, sekarang untuk di area lainnya aku swipe-swipe aja menggunakan brush. Jadi biar nggak terlalu banyak juga powder foundation di muka aku.
Karena kan kita mau tes ya nanti untuk cushion sama foundationnya tuh kayak gimana. Dan biar nggak terlalu kelihatan berbedak juga, aka masih kelihatan natural pastinya. Hasilnya seperti ini di muka aku setelah di set menggunakan bedak, karena tadi menggunakan brush juga, jadi kayak lebih natural gitu, nggak kelihatan yang bedakan banget. Kayak gitu dia memang menambah coverage di sekitaran area bawah mata aku. Jadi kayak lebih nutup aja, karena memang ini powder foundation, pastinya seperti itu untuk coveragenya. So untuk powder foundationnya ini aku nggak akan ngomong banyak di videoku, karena di next video aku akan tes bener-bener hanya dipakai bedak aja. Jadi nggak digabung sama foundation ataupun cushionnya. So buat kalian yang belum subscribe dan nyalain notifikasinya, bisa klik sekarang juga, karena nanti aku akan buat di video terpisah biar kalian tahu ya kalau ada update video terbaru dari aku. Dan ini aku selesai mengaplikasikan ketiga produknya, sudah jam setengah 10 pagi. Aku akan selesaikan makeupku dulu. Tara, hasilnya seperti ini ya. Kalau dilihat seperti ini sih dua-duanya sama-sama flawless ya di muka aku. Kayak dia udah bener-bener bisa menyamarkan imperfection juga. So nanti kita akan lihat untuk tes ketahanannya seperti apa. Untuk detail makeupnya apa aja di tes ketahanan akan aku tulis di kolom deskripsi. Kalau kalian penasaran apa-apa aja yang aku pakai. Yang pasti aku nggak menggunakan setting spray ataupun highlighter ya, karena kita akan lihat nanti ketahanan kedua complexionnya seperti apa. Dan sekarang pastinya aku akan pakai seharian, pastinya aku akan pergi ya pakai masker, panas-panasan naik motor, biar nanti kita bisa lihat ya untuk dua complexion ini seperti apa setelah dipakai keluar rumah. Seperti ini setelah keluar rumah, ini hampir jam 2 siang ya, total pakai berarti kalau aku hitung 4,5 jam. Menurut aku sih waktu aku buka maskernya, dia nggak terlalu yang banyak transfer gitu ya di masker, baik sisi kanan maupun kiri wajah aku. Yang transfer itu adalah di sekitaran hidung dan juga dagu, karena memang di situ yang sering gampang keringetan atau berminyak. Memang bener kalau aku lihat kondisinya di sekitaran hidung aku agak sedikit lumer karena tadi nempel di masker. Dan kelihatan udah glowy-glowy gitu. Walaupun untuk sisi kanan kiri wajah aku dan juga noda-noda bekas jerawat di dagu itu coveragenya masih cukup bagus. Tapi bisa disimpulkan setelah keluar rumah dan keringetan baru nih akan muncul gejala-gejala berminyak di sekitaran T-zone. Oh ya, untuk powder foundationnya nih dipakai 4,5 jam menurut aku nggak keki ya, kayak malah lebih menyatu aja dengan kulit. Hasilnya jadi lebih natural. Dan ini aku masih di rumah udah jam 4.28 atau setengah 5 sore, total pakai 7 jam. Kalau kalian bisa lihat di situ di sekitaran T-zone aku sudah mulai glowy yang berminyak gitu ya. Langsung aja akan aku zoom di situ. Menurut aku ini sebenarnya coveragenya masih cukup bagus nih, masih nutup noda. Di bagian cushion maupun foundation ujung hidung aku udah kayak minyakan gitu. Dahinya juga kayak gitu ya. Tapi yang beda di sini adalah teksturnya. Dari awal foundationnya memang gak terlalu menyamarkan tekstur. Jadi di situ lebih kelihatan kayak pori-pori wajah aku gitu. Dan pemakaian 7 jam menurut aku udah cukup lama ya, tapi lumernya di sekitaran hidung tuh nggak terlalu yang bener-bener sampai ngelopek gitu. Jadi masih aman, hanya beda di teksturnya aja. Untuk coveragenya di sekitaran dagu ataupun noda-noda di pipi masih aman. Oke, sekarang akhirnya adalah update yang terakhir. Ini jam 8.20, sekitar setengah 9. Total pakai berarti kalau aku hitung-hitung 10 jam. Wow. Lama banget ya. Dan aku lihat di sini sih menurut aku ini masih cukup flawless ya, nggak yang kelihatan bener-bener lumer area muka aku. Walaupun memang dari jam setengah 5 sore tadi area T-zone aku udah mulai berminyak. Sekarang aku akan zoom aja ya di situ, kelihatan kalau di atas hidung aku tuh udah cukup lumer. Memang di area cushionnya nih yang pertama kalau aku lihat dia sudah berminyak, tapi kayak masih kelihatan bagus gak sih? Di situ masih nempel juga di hidung aku dan nggak terlalu cracking, kayak berminyak tapi masih kelihatan bagus aja karena dia memang dari awal menyamarkan pori-pori. Dibandingkan dengan yang bagian foundation, sama-sama berminyak tapi sekitaran hidung aku udah banyak yang lumer di situ. Terus kelihatan juga tekstur kayak pori-pori sama geradakan komedonya. Dan ini di area dagu aku juga dua-duanya agak sedikit ngelopek karena memang di situ tadi kena minyak juga pas lagi aku makan. Jadi udah ada yang mengelupas di situ, kelihatan ya untuk bekas-bekas jerawat ataupun jerawat yang baru mau muncul. Oke, perbandingan sisi kanan kirinya kayak gitu ya. Kalian bisa lihat di sekitaran pori-pori. Dua-duanya memang sudah lumer di sekitaran hidung, tapi lagi-lagi aku harus bilang kalau cushionnya penampakannya memang lebih bagus. Untuk coverage di area lainnya seperti di dahi ataupun pipi aku ini masih dua-duanya kelihatan bagus. Walaupun itu masih smooth yang bagian cushionnya. So yaps, kalau dilihat dari tes ketahanannya pakai 10 jam finishnya kayak gitu di muka aku.
Pastinya untuk pemenang battle kali ini adalah dari Something yang Human Breathable UV Cushion Cover, karena memang hasilnya kelihatan lebih smooth gitu di muka. Walaupun menurut aku untuk foundation hitungannya dipakai 10 jam itu juga udah bagus ya. Rasanya dia ringan, coveragenya juga tadi dia bagus. Hanya aja kelemahannya dia lebih memperjelas tekstur aja di sekitaran hidung. So setelah lihat video battle kali ini, kira-kira dari kalian lebih memilih cushion atau foundationnya? Bisa sharing dong dengan komen-komen di bawah. Buat kalian mungkin yang tipe kulitnya normal to dry, nggak terlalu banyak pori-pori gede ataupun geradakan komedo, aku rasa dua-duanya kalian bisa pakai. At least mungkin kalian akan lebih memilih si foundationnya ya, karena ini isinya lebih banyak 30 ml dengan harganya lebih terjangkau dibandingkan cushionnya. Overall sih ini digabungkan dengan powder foundationnya 10 jam, hasil tes ketahanannya kayak gitu. Kalau nanti aku pakai cushion atau foundationnya di kesempatan yang lain tapi tidak menggunakan powder foundation, aku akan update lagi ya di kolom deskripsi untuk ketahanannya seperti apa. Dan akhirnya selesai sudah untuk video battle kali ini. Semoga informasinya seperti biasa ya bisa bermanfaat dan membantu buat kalian dan mengobati kegalauan kalian nih mau beli cushion atau foundationnya. Aku harap sih setelah melihat video battle ini bisa dijadikan referensi juga, kira-kira kalian lebih milih yang mana. Terima kasih buat kalian yang udah selalu nonton videonya sampai akhir. Kalau kalian suka videoku pastiin untuk klik tombol like, dan sampai ketemu lagi, bye.